Rasanya ingin segera menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati atau disukai Allah dan orang lain. Selamat pagi Jemaat Batu Zaman, juga saudara-saudara sekalian. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Pagi ini kita akan merenungkan perubahan hidup dalam upaya menjadi lebih serupa dengan Kristus. Renungan ini diambil dari Yeskiel 11 ayat 19 sampai 20 dengan judul Hidup yang disukai Allah. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, seberapa cepat Anda berganti pakaian? Pakaian rumah tentu cepat, ya. Pakaian pergi jauh lebih lama. Saya ingat waktu pulang ke rumah pasca kecelakaan itu, pasca operasi, salah satu tantangan hariannya adalah memakai pakaian kemeja. Inginnya pakaian itu bisa langsung terpasang sekejap mata, seperti pakaiannya Superman atau Spiderman. Tapi memang proses membutuhkan waktu dan kita sering ingin memperpendek durasi prosesnya. Dalam perubahan orang percaya menjadi serupa dengan Kristus, kita menghadapi persoalan yang sama. Perlu waktu yang tidak sebentar. Kita sangat bersemangat waktu melihat ada gambaran orang yang telah diubahkan. Tapi sewaktu kita menjalani perubahan dalam diri kita, rasanya terlampau, amat sangat lama gitu. Rasanya ingin segera menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati atau disukai Allah dan orang lain. Masalahnya kita adalah pelajar yang lambat, tetapi pengulang yang baik. Ini tentu bukan kabar baik, karena seringkali kita dijatuhkan iblis di pencobaan yang sama. Bersyukur karena Roh Kudus mengarahkan untuk segera memohon ampun dan kembali ke jalan yang benar. Di bagian lain, kita juga punya banyak hal yang harus dilupakan. Pelanggaran-pelanggaran masa lalu itu bukan hanya meninggalkan kenangan, tapi dampak luka-luka itu perlu kerja keras untuk diperbaiki. Kadang-kala kita juga kelabakan menghadapi diri kita yang sebenarnya. Sewaktu mencoba jujur pada diri sendiri, terungkaplah perasaan terpendam yang selama ini ditekan. Atau mungkin juga kita terlalu takut memandang perubahan itu. Kita takut jiwa kita menjadi sakit, sekalipun Roh Kudus terus meneguhkan untuk menjalani perubahan hidup. Nabi Yeskiel menubuatkan bangsa Israel akan mendapat jati diri yang baru, yang digenapi waktu pencurahan Roh Kudus. Dalam diri kita, potensi perubahan itu tidak pernah berhenti berkobar-kobar. Roh Kudus terus menggelorakan semangat berubah. Jadi saudara, percayalah, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Dialah yang membuat kita terus mencoba pakaian-pakaian hidup baru yang Dia sarankan. Teguhkan hati, tidak mau jatuh lagi. Selalu berusaha hidup seturut firman. Teruslah terbuka dikoreksi Allah dan tepis segala ketakutan. Yakinlah, sewaktu kita konsisten menjalani hidup yang baru, Dia menatap kita dari surga dengan senyuman penuh kasih. Selamat menjalani hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.